Shalom Bapak Ibu semuanya, puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom yang di onsite maupun yang di online. Kita saat ini mau masuk di hari-hari libur buat kita semua. Ya, saya ajak kita tetap mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita terus mau menjaga hati, kita terus kenyangkan roh kita dengan hadirat Tuhan. Kita terus mengundang Yesus untuk ada di dalam keluarga kita masing-masing. Amin. Terus kita terus menjaga ya pikiran kita, menjaga hati kita, khususnya menjaga seni bicara kita. Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Roh Kudus. Engkau terlalu baik dan sangat baik buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami bisa kembali memuji menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu yang tidak henti-hentinya buat kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan atas kemurahan-Mu. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Kira baba ya la bala baba ya la bala bala ya la mana la bala. Terima Kira la bala bala mana la ya la mana la syukur, Tuhan, ku naikkan Engkau baik, keramat baik. Terima kasih, terima kasih Yesus. Kami bersyukur atas kebaikan. Kalau hari ini kami ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih. Kalau hari ini kami ada, itu karena perkenanan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur pagi ini. Kami bisa menyembah, memuji Engkau. Mari kita satukan hati. Kita sembah Dia. Kita syukur. Kita naikkan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan pemeliharaan-Mu. Karena Engkau memelihara kami di setiap musim kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk pembelaan-Mu. Terima kasih Engkau selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Ini syukur kami. Kami naikkan syukur pagi hari ini hanya bagi Engkau Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatan.
bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sekali lagi katakan, hanya Kau lah tempat.
kami berbakat, kami kreatif. Terima kasih karena Kau ampuni kami. Terima kasih karena Kau sudah menebus kami. Sekarang kami bebas, kami sembuh, kami berharga, kami diurapi, kami diperlengkapi. Terima kasih Tuhan karena Kau ciptakan kami menjadi orang yang luar biasa, karena kami dibentuk secara luar biasa menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Karena kami tahu Tuhan bahwa kami memiliki benih kedahsyatan, benih ilahi, benih mujizat. Terima kasih Tuhan, karena kami boleh menjadi seperti yang Kau rencanakan. Karena kami adalah pemenang di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus sentuh hati kami dengan kasih surgawi Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa kami mencintai, apa ku mencintai segala yang telah terjadi. Ku tak pernah sendiri, tak pernah sendiri jalani hidup ini. Kau selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik
Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih tidak cemburu, kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong, kasih tidak melakukan yang tidak sopan, dan kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri, kasih tidak pemarah, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, kasih percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan bertahan menghadapi segala sesuatu. Sebab kasih itu tidak berkesudahan. Tuhan, ajari kami kasih-Mu itu Tuhan. Ajar kami ya. Kasih yang terus menerus Tuhan. Tidak akan pernah berhenti mengasihi, mengampuni, mengasihi, mengampuni. Terima kasih Tuhan. Ini komitmen kami Tuhan, untuk tetap mengutamakan Engkau sebagai yang utama dan terutama dalam keluarga kami. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku, aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani, saling melayani dan melayani-Mu.
tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Inilah janji kami Tuhan, kami seisi rumah tangga kami. Aku dan seisi rumahku, Apapun yang terjadi Tuhan, badai kehidupan menerpa kami, kami akan setia melayani Engkau. Kami akan setia pada firman-Mu Tuhan. di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Sebab Engkau bertata dan menjadi Kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan bertata, bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat-berkat kehidupan berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Aku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Keluargaku adalah surga. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus Tuhan merawat keluarga kami, menjaga keluarga kami, melindungi keluarga kami. Kami rindu Tuhan Engkau hadir dalam setiap keluarga kami. Kami tahu, kami menyadari Tuhan, keluarga kami adalah surga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan berkati kami Tuhan lewat firman-Mu. Kami butuh firman-Mu, kami perlu firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan saat ini Tuhan, karena keluarga kami adalah surga dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang siap diberkati berkata amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita ada di dalam suasana liburan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saat ini kita bersama kumpul dengan keluarga. Ya,
mengucapkan selamat berlibur Bapak Ibu semuanya, ya, bersenang-senang, bersatu dengan keluarga, kesempatan saling mendoakan, kesempatan untuk saling memberkati, kesempatan saling berfellowship, berkesempatan saling bersaksi. Selama lama mungkin saat ini kita sedang berkumpul dengan sanak keluarga, kita berkumpul dengan sahabat, berkumpul dengan saudara besar kita, keluarga besar kita, dan kita dengan berbeda sosial ekonomi, berbeda sudut pandang, situasi, kondisi seperti ini saudaraku, ini menentukan sekali saudaraku, keluarga kita bisa rukun atau tidak, karena sangat-sangat dipengaruhi dari tema hari ini saudaraku, yaitu seni bicara kita mempengaruhi suasana dalam keluarga. Nah, ini suasana lebaran saudaraku, suasana liburan, suasana ya bersenang-senang, berkumpul bersama keluarga pada saat ini. Nah, di mana-mana kita masih ada yang pakai masker, ya, masih ada yang tertutup mulutnya. Tapi hati-hati saudaraku, pagi ini saudaraku kita mau bicara tentang seni bicara. Kalau ditutupi masker saudaraku, mungkin ya kita bisa menjaga, memfilter. Tapi kadang-kadang seni bicaranya atau nada bicaranya atau perkataannya itu kadang-kadang bisa membuat kita salah paham. Nah, kita harus menyadari Bapak Ibu, seni bicara dalam keluarga ini akan mempengaruhi apakah keluarga kita rukun atau malah salah paham, bertengkar, kita happy, senang-senang, atau kita sedih pada saat ini. Nah, kita bisa menerima dengan baik atau malah membuat emosi, saudaraku. Ada jenis perkataan-perkataan tertentu Bapak Ibu yang akan membuat suami dan istri bisa lebih romantis. Adik, kakak, orang tua, mertua bisa semakin rukun, ya, menantu, ya, dengan kakak ipar, adik ipar bisa menjadi kompak, keluarga bisa bersatu. Ini semua saudaraku dipengaruhi dari seni berbicara kita, ya. Suasana ini bisa lebih baik atau tidak. Suasana lebaran ini, suasana liburan ini bisa indah atau tidak, bukan ditentukan dari makanan yang ada di meja ini, bukan ditentukan dari ya buah tangan yang kita bawa, bukan ditentukan dari baju baru atau tidak, atau make up kita menarik atau tidak, atau minyak wangi kita yang menyengat atau tidak. Itu memang penting, tapi bukan nomor satu. Nomor satu saudaraku yang harus kita jaga adalah seni bicara kita mempengaruhi suasana ya liburan kita ini. Saat ini kita berlebaran ini bisa semakin happy, ya, semakin malah sedih, atau kita juga bisa damai atau tidak. Nah, ini ditentukan dari seni bicara. Mari Bapak Ibu, kita akan memulai Bapak Ibu. Ada perkataan yang bisa menimbulkan kerukunan, ada perkataan yang bisa menimbulkan salah paham. Amsal 16 ayat 21 berkata, orang yang bijak hati disebut berpengertian dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Jadi saudaraku, Amsal 22 ayat 11 berkata, orang yang mencintai kesucian hati dan manis bicaranya menjadi sahabatnya raja. Lalu Amsal 10 ayat 19 berkata, di dalam banyak bicara pasti
ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Biarlah renungan ini menggarisbawahi kita pada pagi ini, supaya nanti besok pagi, besok lusa kita berkumpul bersama keluarga bisa semakin indah, bisa memberkati, justru akan membuat silaturahmi kita, fellowship kita bisa menjadi menyelamatkan banyak jiwa, membawa jiwa datang kepada Tuhan, membuat cermin bahwa ini loh orang Kristen, ini loh anak Tuhan, ini loh etikanya berlibur anak-anak Tuhan. Justru lama tidak ketemu, kita harus bisa mencegah, bukan ketemu lama-lama cuman hanya tutup masker saja, itu penting melindungi kita. Tapi yang terpenting adalah menjaga, merawat, memaintain, mencegah seni bicara kita, saudaraku. Jadi ada perkataan yang bisa menimbulkan kerukunan, ada perkataan yang bisa menimbulkan salah paham. Kita harus menyadari Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati Tuhan, seni bicara dalam keluarga akan mempengaruhi apakah keluarga kita rukun atau bertengkar, semakin bahagia atau sedih, bisa menerima dengan baik atau membuat kita malah emosi. Ada jenis perkataan Bapak Ibu Saudaraku, ada jenis perkataan tertentu justru akan menimbulkan salah paham. Justru perkataan-perkataan itu menimbulkan pertengkaran. Ada perkataan-perkataan tertentu justru menimbulkan kekecewaan. Perkataan-perkataan tertentu justru membangunkan kemarahan. Bahkan membuat perpecahan dalam keluarga. Pengkhotbah 10 ayat 13 berkata, awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan. Dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, Pengkhotbah 10 ayat 14 berkata, orang yang bodoh banyak bicaranya meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi dan siapa yang akan mengatakan kepada apa yang akan terjadi sesudah dia. Nah, Bapak Ibu, saya lanjutkan Amsal 10 ayat 11 ayat 8, siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita sekali lagi, ada jenis perkataan yang membuat suami istri semakin romantis, semakin rukun, menantu dengan kakak ipar, semuanya bisa lebih kompak, justru akan bisa mengeluarkan ide-ide, membangun potensi-potensi. Sekali lagi ini adalah jenis perkataan. Mari kita evaluasi efek perkataan kita. Efek perkataan kita evaluasi terhadap orang lain positif atau negatif. Nah, ini penting saudaraku. Kita perlu evaluasi saudaraku, efek perkataan kita ini terhadap orang lain ini positif atau negatif. Ada sebagian orang, saudaraku, merasa perkataannya kepada orang lain itu positif, tetapi kok malah efeknya negatif. Nah ini saudaraku, seringkali kita ini maksudnya baik, tujuannya lama tidak ketemu, lama tidak ketemu, cerita masa lalu, malah tujuannya baik. Lewat seni bicaranya, perkataannya malah membangunkan kemarahan, malah membangunkan emosi, malah membangunkan macan tidur, saudaraku. Nah ini penting sekali di masa-masa liburan nanti, saudaraku. Dikumpul-kumpul dengan keluarga ini, jangan sampai cuman hanya difasilitasi dengan mobil baru, baju baru, parfum yang baru, make up yang baru, tapi malah terjadi pertengkaran. Justru saudaraku, orang lain itu tidak bisa melihat hati saudara.
Yang bisa melihat hati saudara itu Tuhan. Suamimu tuh yang bisa melihat saudara itu cuma lewat perkataanmu. Seni bicaramu ini yang dilihat. Kalau saudara mengatakan pakai nada tinggi, pakai harus emosi-emosi, pakai mendelik-mendelik, lah itu yang dilihat suamimu, itu yang dilihat istrimu. Yang maksud hati memang baik, tujuannya baik. Yang mengetahui isi hatimu baik atau tidak itu cuma Tuhan. Tuhan itu ngerti maksudmu itu baik. Berkata-kata kepada ya adik, kakak, mertua, ya. Apalagi kalau kita ini sosial ekonominya diberkati, ya merasa lebih hebat, punya jabatan, punya kedudukan, punya uang, punya harta, diberkati, itu merasa nada bicaranya tinggi pasti, merasa peng-pengan, merasa pinter. Nah ini pagi ini ada nasihat buat kita, banyak sekali, tadi sudah saya sampaikan. Orang lain itu, pasangan kita, sahabat kita, teman kita, siapa saja yang kita ajak bicara, itu taunya itu cuma apa yang keluar lewat mulut kita. Seni bicaranya. Jadi seni itu kita harus atur. Saudaraku, seni itu seperti orang gambar. Saudara menentukan warna merah, menentukan warna biru, hijau, putih. Itu kan saudara yang membuat, pilihan saudara. Sama dengan saat saudara berkata-kata, itu juga saudara yang menentukan. Itu yang namanya seni bicara. Ini seringkali tidak dibahas. Tapi di sesi ini saya diberkati dengan seni bicara. Yang bisa mereka lihat pasangan kita, lawan bicara kita, itu adalah menilai saudara ini baik atau tidak, itu lewat perkataan saudara. Yang melihat saudara baik atau tidak, itu hati saudara itu Tuhan. Jadi saudara ingat Alkitab sendiri berkata, Allah melihat apa yang di dalam hati. Sedangkan manusia melihat apa yang ada di depan mata. Nah jadi saudaraku, suami kita tidak bisa melihat apa yang ada di dalam hati saudara dan saya. Jadi pasanganmu, saudaraku, kakakmu, adikmu, anakmu, menantumu, cucumu, tetanggamu, sahabatmu, mitra kerjamu, teman komselmu, semuanya lah mungkin itu ya, bapak rohanimu, semuanya saudaraku, itu yang keluar dari mulut kita, itu yang menentukan saudaraku. Jadi apa yang ada di dalam hati kita hanya Tuhan yang bisa melihat. Yang setuju berkata amin. Yang dilihat dan yang didengar oleh suami kita bukan suara kita dalam hati kita, suara lewat mulut kita yang didengar, tetapi suara yang keluar mulut ini yang menentukan suasana, ya, suasana lingkungan, suasana hati, suasana liburan kita ini. Apa yang keluar dari mulut kita ini menentukan. Jadi makanya seni bicara kita harus hati-hati. Anak kita, orang tua kita, teman kita, sahabat kita, ya mungkin itu mitra kerja kita, mungkin itu bapak rohani kita, itu anak rohani kita, mungkin teman pelayanan kita. Hanya apa yang kita katakan itulah yang kita perbuat, itulah yang bisa dilihat. Jadi saudaraku, yang keluar lewat mulut kita itu yang menentukan lawan bicara kita atau pasangan kita, bahwa kita ini memberkati atau membuat marah, kita ini menolong atau justru akan membuat suasana tidak baik. Nah itu ditentukan dari seni bicara kita. Jadi mereka mengambil satu kesimpulan, apakah kita baik atau jahat, itu saudaraku, itu dari nada bicara kita. Maksud saudara itu baik, hati saudara itu baik, tapi yang dilihat lawan bicara saudara, pasangan saudara, itu yang keluar dari mulut itu. Kalau itu nyengak, ya itu pasti saudaraku, dianggap saudara itu jahat. Kalau itu melukai saudaraku, tujuannya tidak melukai, nyelentak saudaraku. Seringkali mulut ini kan nyelentak. Nah ini, ya itu saudaraku. Kadang-kadang saya berkata, aku mengasihi kamu, aku mencintai kamu.
tapi nada bicara saudara tinggi. Aku itu ya suka, aku cinta sama anakku. Aku tuh sayang sama cucuku. Aku tuh sayang sama menantuku. Tapi nada bicaranya pakai mendelik-mendelik, pakai nada yang keras, pakai ya nada yang tinggi, pakai ngebas, saudaraku. Nah ini berbahaya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Seperti musik ini, saudaraku. Musik itu kan ada pemain drum, ada pemain melodi, ada keyboard, ya toh? Ada, saudaraku, pemain gitar. Kalau satu dengan yang lain, saingan, genjreng, semua nabuh sendiri, akibatnya apa? Melodinya jadi rusak, suasananya jadi tegang, jadinya keluarga jadi salah paham. Tapi kalau melodi gantian bunyi, bassnya gantian bunyi, nanti gitarnya ganti bunyi, semuanya nanti song leadernya ganti bunyi, ya ngangkat suara, itu suasananya jadi indah, mengharukan, jadi suasananya dingin, jadi mengingat masa lalu, membangkitkan spiritnya. Suasananya yang tegang jadi lembut, yang panas jadi dingin. Nah ini saudaraku, jadi mempengaruhi nada bicara kita nih, mempengaruhi suasana. Sekalipun maksudnya baik. Jadi cara kita berkata-kata, cara kita seni berbicara, ini menentukan sekali saudaraku, meskipun maksudnya baik. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jadi manusia sekali lagi yang dilihat adalah yang keluar dari mulut kita, tapi Tuhan melihat hati. Oleh karena itu kita perlu belajar. Mari belajar terus, belajar mengembangkan seni bicara. Bukan hanya seni melukis saja, bukan hanya seni main game saja, bukan seni membuat konten-konten kreator kita, konten-konten di dalam IG, menguploadnya, semuanya pakai seni. Tapi mari kita belajar seni bicara kita. Ini penting sekali, membuat suasana teduh, membuat suasana lebih dingin, membuat lebih kompak, membuat lebih indah dalam keluarga saudara, membuat rumah tangga kita membuat harmonis, membuat lebih indah. Itu sekali lagi mari kita belajar seni bicara dalam keluarga kita. Yang setuju berkata amin. Nah Bapak Ibu saudaraku, seni bicara yang mendatangkan, ini yang kedua saudaraku, seni bicara yang mendatangkan berkat dalam keluarga. Yang pertama adalah berbicara dengan lembut. Amsal 15 ayat 1 berkata, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Nah saudaraku, ayat ini mengingatkan buat kita, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Nah ini saudaraku adalah seni berbicara pertama yang kita perlu kembangkan, perlu kita pelajari saudaraku. Ada universitas atau fakultas yang namanya komunikasi. Ada Kementerian Komunikasi. Sampai negara pun saudaraku itu dijembatani ada kementerian yang namanya komunikasi. Ada fakultas-fakultas ya di universitas yang namanya di fakultas komunikasi. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudaraku, kita belajar mengembangkan komunikasi ini penting sekali, bukan hanya di lembaga, di institusi atau di perusahaan atau di corporate, tapi di dalam rumah tangga kita penting kita belajar berkomunikasi di dalam keluarga kita supaya kita bisa berbicara lemah lembut. Yang setuju berkata amin. Nah sebaliknya kalau kita bicara nadanya pedas, kasar dan emosi, maka dalam sekejap pun suasana menjadi apa saudaraku? Rusak. Ini yang terjadi. Bukan saya bicara orang lain, saya sendiri, keluarga saya sendiri. Seringkali kalau kita ini sebagai bagian di dalam keluarga, saudara harus berperan, bisa menjaga
saudara harus bisa menjadi stabilizer, mencegah supaya suasana, situasi, seni bicaranya, semua keluarga kita bisa belajar, ayo punya seni bicara. Nah, kalau kita tidak punya seni bicara yang baik, maka apa yang disampaikan, yang keluar, nantinya akan membuat suasana jadi rusak. Jadi maksud hati itu baik, tujuannya baik. Kalau cara menyampaikannya salah dengan pedas atau emosi, akan membuat suasana menjadi tidak enak. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita belajar. Kita belajar seni bicara dengan lemah lembut. Mari kita belajar. Jadi hidup ini sekarang ini, di era-era modern ini, saudaraku, di era-era yang tidak pasti ini, di situasi yang kurang bersahabat ini, saudaraku, apalagi di musim-musim liburan saat ini, di musim-musim lebaran pada saat ini, ayo kita belajar. Semuanya belajar, saudaraku. Kalau saudara mau belajar, pasti saudara maju. Belajar apa saja, saudaraku? Belajar khususnya tentang firman Tuhan. Kalau kita belajar firman Tuhan terus, tiap hari kita nih makan firman Tuhan, manusia roh kita dikenyangkan oleh firman Tuhan, otot-otot rohani saudara, pertumbuhan rohani saudara, ini on the track. Akhirnya saudara menjadi yang tidak bisa jadi bisa, yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak mampu jadi mampu, yang rasanya mentok jadi terbuka, yang tertutup jadi lebar, yang gelap jadi terang, yang setuju jadi amin. Haleluya, saudaraku. Mari kita belajar seni bicara dengan lemah lembut. Maka kita akan menikmati. Kalau kita bisa bicara, belajar terus dengan lemah lembut, maka kita bisa menikmati hubungan kita dengan keluarga bisa lebih baik. Kalau saudara keluarnya nadanya keras, itu akan kembali dengan keras. Kalau nada saudara lemah lembut, kembalinya juga akan lemah lembut. Mari kita pakai seni ini, kita pilih yang lemah lembut. Belajarlah terus dengan seni bicara lemah lembut. Itu yang pertama. Yang kedua, berikan pujian dengan tepat. Jadi kita ini bicara di dalam keluarga kita, tidak setiap hari cuman ngejas. Ngejas itu mengadili suami kita, pasangan kita, istri kita, atau anak-anak kita. Selalu kita jas, lalu kita adili, kita pakai kata-kata. Maksudnya memang baik, tapi selalu kadang-kadang tiap hari ketemu selalu pakai kata-kata nada keras, selalu pakai kata-katanya selalu ya membuat orang itu memancing untuk emosi. Nah ini saudaraku, yang kedua mengajarkan kita, berikanlah pujian yang tepat. Ayo kita puji istri kita puji suami kita. Jangan tiap hari cuma hanya kata-kata yang menjelek-jelekan, menjatuhkan, yang melemahkan. Nah suamiku memang gitu Pak, meskipun suami kita, istri kita ada kelemahan, meskipun anak kita ada kekurangan. Sekali lagi keluarga kita itu tidak sempurna. Tidak ada yang sempurna keluarga kita. Yang sempurna itu Tuhan, yang setuju berkata amin. Tidak ada yang sempurna, saudara jangan mencari yang sempurna dalam keluarga kita. Kalau keluarga kita mau rukun, mari kita bawa seni bicara kita yang baik. Kalau saudara mulai membangun lewat seni bicara yang baik, keluargamu akan lebih baik, kembalinya akan lebih baik, keluargamu akan lebih indah, suasana keluargamu akan lebih membangun, dan suasana lebaran kita jadi indah. Mari Bapak Ibu sekali lagi, beri pujian dengan kata-kata pujian, maka rasa kasih sayang dalam keluarga ini semakin tebal. Puji, meskipun masakannya istrimu tidak enak, puji, oh enak kok, lumayan. Meskipun kasinan, meskipun pedes, tetap apapun karya suamimu, karya anakmu, ya baik kok kamu, luar biasa, kamu cakap. Tetap beri pujian lah. Ya, orang tuamu, wah papa
sehat loh ya, meskipun sudah tua tapi tetap ganteng loh. Mama meskipun ya sudah tua ya, meskipun sudah dulu langsing sekarang langsung ya, tetap masih ya cantik. Supaya orang tua kita awet muda, supaya hatinya seger ya, lewat nada bicara kita bisa memberikan obat kuat, memberikan obat sehat. Bukan orang tua terus ditegur ya, bisa ngasih duit orang tua tapi dimaki-maki, bisa ngasih duit orang tua malah menggunakan nada yang tidak tepat. Tujuannya baik, mau menasihati orang tua, tapi kadang-kadang seni bicara kita ini kelewatan, kadang-kadang melukai hati orang tua, justru tidak membuat orang tua jenak atau setuju di dalam rumah. Nah, Bapak Ibu, mari kita berikan pujian yang tepat kepada keluarga kita. Sebaliknya hati-hati kata-kata mencemooh, merendahkan, menghakimi, membuat keluarga kita jadi masalah. Kalau saudaraku, kita cuman hanya seringkali ketemu, cuman mencemooh, lama enggak ketemu, liburan ini malah merendahkan, mengejek, malah membuat orang menghina atau diguambo, ya, disepelekan orang, malah lama tidak ketemu, dihakimi, mungkin itu teman, sahabat, mungkin itu keluarga besar kita. Nah, ini akan membuat masalah kalau kita mengeluarkan kata-kata yang mencemooh. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, yang ketiga selanjutnya, lihatlah sisi baiknya dalam keluarga. Jadi keluarga itu dilihat sisi baiknya, bukan dilihat sisi jeleknya. Kalau kita melihat sisi jeleknya terus, kita tidak akan jadi rukun, tidak bisa jadi bahagia, tidak bisa jadi indah. Liburan ini, lebaran ini, saudara meskipun pakai mobil baru, pakai rumah baru, pakai berlian 1 kret pun, kalau kata-kata saudara terus melihatnya yang jelek-jelek keluarga, pasti keluarga saudara akan jadi panas, meskipun AC-nya sudah dihidupkan semuanya. Jadi lihatlah sisi keluargamu yang baik. Yang setuju berkata amin. Jadi mulai kembangkan seni berbicara pujian dengan tulus. Dengan tulus. Ya. Lalu yang selanjutnya, minta tolong dengan baik. Ya. Jadi kalau nyuruh orang itu pakai kata depannya minta tolong. Jangan merasa dirinya bisa cari uang, merasa hebat, merasa kakak, merasa lebih tua, merasa punya ya dihargai di kantor, punya jabatan. Tapi di dalam keluarga itu kita harus menghargai keluarga itu. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih lemah. Semuanya harus sama. Kita hormati anak kita hormati suami kita, hormati istri kita, hormati mertua kita, hormati menantu kita. Kalau mau keluarga kita bahagia dan rukun. Nah ini saudaraku, mari kita awali dengan minta tolong dengan baik. Lalu mengucapkan terima kasih. Kalau sudah ya ditolong, ya tolong bukakan pintu, minta tolong. Terima kasih. Sudah diambilkan minum, terima kasih. Semuanya harus diawali dengan minta tolong. Dan kalau sudah dilakukan, kita katakan mengucap terima kasih. Meskipun dengan istri, saya seringkali kalau disiapkan makan saya ngomong terima kasih. Ayo kita lakukan etika seni bicara seperti ini supaya keluarga kita keluarga yang Shekinah Glory. Lalu saudaraku, selanjutnya menyatakan kasih dari hati. Kolose 4 ayat 6 berkata, hendaklah kamu berkata-kata senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Jangan kata-katamu itu perlu diplomasi, kata-katamu dibuat-buat supaya kelihatan baik dilihat orang. Tapi baiklah kata-kata kita menyatakan dengan kasih dari hati kita. Lalu saudaraku, yang terakhir ya, minta maaf dengan benar. Apalagi di situasi lebaran ini semuanya saling mohon maaf. Ya, jadi dengan saudara, tetangga, teman, ya, dengan keluarga, dengan siapa mitra kerja, teman kelompok sel, KKS kita, dengan siapa saja, ayo kita ya akhiri dengan
minta maaf dengan benar. Tidak melihat siapa yang salah, siapa yang benar, tapi tetap lakukan minta maaf dengan benar. Mari saudaraku, kita akan berdoa, kita akan doakan saudara-saudari kita yang saat ini memohonkan permohonan doa. Kita akan berdoa untuk Maria Martarika. Shalom, mohon dukungan doa untuk saya, gatal-gatal, miom, dan kiste di tubuh saya. Dalam nama Tuhan Yesus, tangan Tuhan hancurkan miom dan kiste secara ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan. Lalu Saputro Eko, shalom, mohon dukungan doa. Lydia, anak kami yang berkebutuhan khusus, biarlah menjadi anak yang nurut dengan kakaknya di rumah karena harus kami tinggal kerja di kantin. Lalu Esther Saputro, shalom, mohon dukungan doa untuk masalah dengan keluarga kami agar bisa bayar hutang dan kiranya rumah yang akan kami jual bisa segera laku untuk membayar hutang dan membeli rumah lagi yang sesuai dengan budget dan dipulihkan hubungan antara ketiga anak-anak kami. Lalu Indra Gunawan, shalom, mohon dukungan doa untuk saya yang sedang mengajukan permohonan mutasi pekerjaan agar dapat diproses dengan campur tangan Tuhan. Lalu Ratna Susanti, shalom, mohon dukungan doa buat ujian seminar proposal cucu saya, Selin, agar berjalan dengan lancar. Lalu Nur Hayati, Nur Handayani, shalom, mohon dukungan doa agar Elberta Mega diberikan pekerjaan dan jodoh. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu untuk Nur Handayani, untuk Ratna Susanti, lalu kita berdoa untuk Indra Gunawan, kita doakan Esther Saputra, lalu Saputro Eko dan Maria Martarika. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk yang sakit-sakit apapun Tuhan. Saat ini miom, darah tinggi, jantung, paru-paru, stroke, mungkin cancer, saat ini Tuhan liver, TBC, mungkin apapun sakit penyakit, saat ini jantung yang lemah, mungkin organ yang sudah rusak diganti baru, sel-sel yang mati dihidupkan kembali dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan semua sakit penyakit, sakit apapun saat ini letakkan di bagian yang sakit, semuanya sudah disembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sakit apapun bagi Tuhan tidak ada yang tidak bisa. Tuhan dokter di atas segala dokter. Sakit apapun saat ini mujizat besar terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh, sembuh, sembuh. Bapa di surga, pada saat ini kami bersatu hati berdoa untuk kesatuan keluarga. Keluarga-keluarga yang mengalami perpecahan. Saat ini perahu dalam rumah tangga yang sedang digoncangkan. Tuhan, salah paham terjadi. Tuhan, saat ini hentikan salah paham. Tuhan, anggur tawar rubah Tuhan dengan anggur manis pada saat ini. Biarlah pada saat ini rumah tangga kami kembali manis, rumah tangga kami kembali saat ini Tuhan rukun, rumah tangga kami kembali bahagia dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini Tuhan batalkan perceraian. Saat ini apapun alasannya, keluarga kami adalah kembali keluarga yang rukun, bahagia. Tuhan, hentikan salah paham. Saat ini Tuhan, kami benci perceraian. Tuhan, benci perceraian. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan satukan kembali saat ini keluarga kami. Bapa di surga, saat ini kami bersatu hati berdoa untuk pekerjaan saudara-saudara kami, keluarga kami yang saat ini Tuhan sedang di PHK, sedang saat ini rumah tangganya, ekonominya hancur, krisis ekonomi. Saat ini keluarganya, saat ini Tuhan pabriknya, tokonya, saat ini sedang digoncangkan ekonomi, ditinggalkan pelanggan. Tuhan, saat ini ekonomi omsetnya sedang turun. Tuhan, saat ini berkati pekerjaan kami, berkati keuangan kami yang dililit oleh hutang. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati ekonomi keuangan kami. Tuhan kirimkan pelanggan baru. Tuhan berkati, Tuhan pekerjaan yang baru. Tuhan carikan pekerjaan yang baru. Tuhan berikan pekerjaan yang baru. Kami yang di PHK, dipulihkan pekerjaan kami. Dan saat ini semua ekonomi, berkat-berkat itu melimpah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Bila
Demikian saudaraku, mesbah doa pagi. Tuhan Yesus memberkati.